Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anam nabiyina karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita cintai karena Allah, Ketua PBIKD Kalimantan Barat, Ustadz Burhan Shah, para pembina dan Dewan Syuro, khususnya yang baru saja menyampaikan untayan tausiah, Dr. Harjani Hefni, dan Bapak Ibu sekalian, para peserta halal bihalal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha sibuk, Zat yang maha pemurah, Zat yang maha sayang, yang tidak henti-hentinya memberikan asupan nikmat kepada kita sekaligus harapan. Karena tanpa adanya harapan seseorang akan kehilangan esensi kehidupannya. Di bulan Ramadan kita diberikan berbagai macam harapan kebaikan sehingga orang-orang yang berniat menjadi baik dimudahkan di sana. Orang-orang yang pernah berkubang dalam dosa, khilaf dan kesalahan juga diberi kesempatan untuk memperbaiki. Dan 1 bulan penuh itu benar saja di dalam Al-Quran disebut sebagai ayyam ma'dudat, hari-hari yang akan terlewat dengan cepat sekali, dan itu frasa yang tidak kita temukan pada ibadah-ibadah lain. 1 bulan penuh, tapi Allah menyebutnya ayyaman ma'dudat, sementara pelaksanaan ibadah haji yang hanya beberapa hari, Allah menyebutnya asyhur ma'lumat, yaitu bulan-bulan tertentu. Bahkan kalau saya menyebutnya bukan asyhurun ma'lumat, sanawat, tahun-tahun, karena saya yang mendaftar 2015 ini terjadwal berangkat 2035, itu bukan asyhurun maklumat lagi, itu sudah bertahun-tahun yang akan datang. Baik, mohon izin saya sudah berbagi slide, nanti insya Allah bisa di-share oleh panitia. Saya sudah sampaikan ke Ustadz Sabarudin tadi ya, sekedar menjadi guideline kajian kita dan supaya tidak fokus ke saya, sebagai bahan nanti mudah-mudahan jika ada yang memberikan elaborasi dan tambahan. Outline yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini ada 4. Yang pertama, bagaimana kita mempertahankan keunggulan kita bersama Al-Quran. Kemudian yang kedua, mensyukuri kemudahan-kemudahan yang Allah berikan selama bulan Ramadan. Lalu kita lanjutkan tradisi itu. Kemudian yang terakhir adalah stabilitas mental dan spirit kontributif ini, bagaimana cara kita mempertahankannya. Nanti saya akan ambil 1 ayat dari tradisi doa kekuatan mental dari seorang ayah, Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama, yang harus kita pahami bahwa semua yang berinteraksi dengan Al-Quran itu akan menjadi yang terbaik di kelasnya. Malaikat Jibril ketika ditahbis sebagai malaikat pembawa wahyu dan termasuk Al-Quran, maka dia menjadi malaikat terbaik. Ini disepakati oleh para ulama bahwa malaikat yang paling tinggi derajatnya adalah malaikat Jibril. Dan salah satu sebab malaikat Jibril menjadi malaikat terbaik adalah sentuhan bersama Al-Quran. Demikian juga manusia yang menerima Al-Quran, nabi yang menerima Al-Quran, ini menjadi manusia yang terbaik. Dan bulan yang di dalamnya turun Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, ini juga menjadi bulan yang terbaik. Dan 1 malam yang Al-Quran di dalamnya diturunkan juga menjadi waktu terbaik sepanjang masa yang tidak bisa dibandingkan dengan waktu manapun, karena Allah menyebutnya khairun min alfi syahr. Nah inilah bulan Ramadan tanpa turunnya Al-Quran tentu nothing, tidak ada artinya, tidak ada maknanya.
Karena itulah Allah tekankan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, ini apakah maknanya ketika kita sudah mati-matian menjaga interaksi kita maksimal di bulan Ramadan, membacanya, mengkajinya, mengajarkannya, lalu kemudian kita akan drop di bulan setelah Ramadan. Ini pertanyaan penting yang menghantui semua orang, baik secara individu ataupun secara komunal, baik sebagai pelaku ataupun objek. Sebagai subjek, misalnya saya sebagai guru, orang tua, atau sebagai objek, saya sebagai murid, sebagai anggota kelompok misalnya tadarus atau setoran hafalan dan seterusnya. Lihatlah frasa yang Allah pilih bahwa baik bulan Ramadan atau malam Lailatul Qadar itu disebutnya adalah Lailatin Mubarakah. Bulan yang diberkahi, malam yang diberkahi. Cuman kita lidahnya lebih familiar menyebut bulan suci Ramadan ya. Kita tidak terbiasa menyebut bulan berkah. Karena suci dan berkah berbeda. Itulah malam yang diberkahi. Dan biasanya orang ketika menyebut angka atau mendengar angka hanya fokus pada ayat ketiga dari surat Al-Qadar dan dia melupakan ayat keempat dan ayat kelima. Bahwa di situ disebutkan malaikat itu turun sampai bahasa Al-Quran itu menghilangkan huruf tak saking banyaknya. Tatanazzalul malaikah itu aslinya. Tapi taknya dihilangkan menjadi tanazzalul malaika karena saking banyaknya malaikat yang ditugaskan Allah. Bahkan warruhu fiha itu adalah malaikat Jibril. Ditekankan bahwa malaikat Jibril itu adalah sebagai pembawanya. Yang lainnya adalah pengiringnya. Kata-kata bi'izni rabbihim dengan izin Tuhannya. Itu kalau diterjemahkan tidak terasa frasanya. Itu kalau bahasa pejabat bi'izni rabbihim itu arahan Allah. Artinya malaikat turun ke bumi itu bukan karena ingin jalan-jalan, bukan karena bete, bukan karena ingin refreshing, tapi bi'izni rabbihim min kulli amr karena ditugaskan Allah. Maka pada malam itu sesungguhnya terjadilah ayat kelima yang menjadi inti dari Lailatul Qadar, salamun. Nah, ada kedamaian. Maka sangat kontradiktif kalau orang dia mengejar Lailatul Qadar tapi tidak damai. Dia menyebabkan keributan, mulutnya masih suka berkata kasar atau bersuudzon atau menyakiti orang gitu. Bahkan sampai Idul Fitri hati-hati, kadang kita berbahasa basi pada saat silaturahim tapi pertanyaan kita itu bisa membuat orang tidak enak. Makanya kalau berbahasa basi, kemarin saya selalu memesankan gitu. Ketemu orang yang belum menikah jangan diintimidasi. Kapan nikahnya? Itu pertanyaan yang membuat orang yang salah tingkah. Ya kan? Orang yang belum punya anak, kita tanya, oh kapan punya anak? Itu juga membuat orang salah tingkah. Dan itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi kita bersedekah dan nyaman. Kita beribadah dan nyaman. Kita berbuat baik dan lega. Kita puas dalam berbuat baik, itu yang disebut dengan salam. Hakikat dari Lailatul Qadar itu adalah kenyamanan, kedamaian, salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi sebagian orang fokus pada fenomena alam, damai, angin gitu ya, sejuk, itu tidak salah, hadisnya juga ada gitu. Tetapi tidak ada yang bisa memastikan bahwa malam itu ada Lailatul Qadar. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu media. Karena Allah lebih menginginkan message, mentality, dan spiritnya. Seseorang melakukan kebaikan dengan tenang, nyaman, puas, dan bukan karena terpaksa. Karena Allah memudahkan kita. Di bulan Ramadan puasa demikian mudahnya. Salat malam demikian luar biasa. Ringannya, membaca Al-Quran juga demikian. Padahal itu amalan-amalan yang jika dilakukan di luar bulan Ramadan menjadi berat. Karena sedikit yang melakukan. Jadi kenyamanan di bulan Ramadan itu bermula dari dalam tanda kutip rekayasa dan keterpaksaan. Hingga akhirnya kita terbiasa dengan itu. Mungkin bagi sebagian orang duduk di perpustakaan dari jam tertentu ke jam tertentu itu berat. Tapi bagi yang melakukan akan ringan karena dia terbiasa. Bagi sebagian orang melihat bahwa kita tidak makan dan tidak minum dari jam tertentu sampai waktu tertentu itu berat. Tapi bagi kita yang melakukan itu biasa. Itulah disebut dengan salam. Itu yang disebut dengan kenyamanan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lihatlah ketika frasa ini kita dalami.
bahwa Allah membandingkan Lailatul Qadar yang sifatnya personal dengan alfu syahr yang sifatnya komunal. Dalam perbandingan ilmu bahasa, ini perbandingan yang tidak imbang. Karena harusnya kalau mau imbang dikatakan Lailatul Qadri khairun min alfi lailah. Malam bandinginnya malam. Atau syahrul Ramadan khairun min alfi syahr. Bulan bandingannya bulan. Tetapi ketika Allah menyebut Lailatul Qadr khairun min alfi syahr, itu ada makna. Bahwa ketika malam yang personal dibandingkan dengan bulan yang komunal, itu ada message. Sudah begitu menggunakan isim tafdilnya adalah isim nakirah. Unidentified noun, tidak teridentifikasi, bahkan tidak terprediksi. Ada unpredictable kebaikan. Bahkan dikatakan limitless, tidak ada batasnya. Karena 1.100, 1.200, 2.000, 3.000, 4.000, 500.000, 1 juta itu lebih baik dari 1.000. Ya, tetapi tidak ada yang tahu. Karena message-nya bukan di angka. Message-nya tadi pada salam. Message-nya pada di quality, bukan di quantity. Artinya jika satu orang itu berinteraksi baik dengan Al-Quran, maka akan lebih baik dari 1.000 komunitas. Ya. Pernah suatu ketika Khalid bin Walid meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq, karena dia akan merampungkan sesi terakhir dari penaklukan di Syam, memerlukan sekitar 6.000 orang pasukan, meminta tambahan dari khalifah pada waktu itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Tapi oleh Abu Bakar As-Siddiq dikirim 1 orang, yaitu Ka'ab bin Amr. Lalu Khalid mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya itu perlu 6.000, kenapa Anda kirim 1 orang? Heran dia. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, 1 orang ini lebih baik dari 10.000 orang atau 6.000 orang yang kamu butuhkan. Ya, beliau butuh 6.000, tapi Abu Bakar mengatakan ini lebih baik dari 10.000. Kualitas Ka'ab bin Amr ini, ya mungkin kalau saya ceritakan dalam sirahnya akan panjang ya. Silakan nanti Bapak dan Ibu mencari siapakah Ka'ab bin Amr ini. Orang yang sangat tampilannya sangat sederhana, tapi ditakuti oleh tentara Romawi dan pandai dalam bernegosiasi serta memiliki kemampuan inovatif dalam melakukan cywar, sehingga tidak diperlukan energi yang banyak untuk menaklukkan orang-orang yang benci terhadap Islam. Nah, inilah pentingnya, dan salah satu urgensi dari Al-Quran diturunkan adalah untuk ditadabburi. Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang tidak mau menadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha. Apa mereka tidak mau menadabburi Al-Quran? Atau hati mereka terkunci? Dikecam. Karena interaksi dengan Al-Quran itu harus berimbang. Sering di kesempatan di bulan Ramadan, Al-Fakir itu ditanya, mana lebih baik saya baca atau tadabbur? Tentu tidak bisa dikatakan, oh lebih baik baca, oh lebih baik tadabbur. Kombinasi. Karena bacaan Al-Quran sendiri berperan aktif di dalam menstabilkan hati kita. Dalam bacaan Al-Quran, saya kalau mengoreksi anak didik saya ya, dalam bina baca Al-Quran, itu yang paling utama saya perhatikan adalah mat tabi'inya. Panjang pendeknya itu sesuai atau tidak. Lalu kemudian lihat dia cara bacanya stabil atau tidak. Itu bisa ketahuan bahwa dia kondisinya sedang baik-baik saja atau tidak baik. Sekalipun mungkin irama bacaannya tidak enak didengar. Karena panjang pendek bacaan Al-Quran itu pertanda kita stabil. Mat tabi'i itu 2 ketukan. Ketukan. Berarti kita stabil. Atau termasuk cara menstabilkan diri kita adalah dengan membaca tartil itu. Warattilil Qur'ana tartila. Ketukan-ketukan, 2 ketukan, 2 ketukan, 4 ketukan, 6 ketukan. Itu teori-teori ilmu tajwid yang dilakukan oleh para ulama adalah dalam rangka menstabilkan jiwa kita. Lalu kita ikuti dengan tadabbur, memvisualisasikan. Karena setiap redaksi Al-Quran itu ada maknanya. Apalagi pada saat Allah menegur kita dengan panggilan Ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran yang hanya 89 kali. Panggilan kesayangan itu berisi hanya 3. Perintah, larangan, dan teguran. Jadi tanda kita disayangi Allah itu diperintah.
Sama seperti anak kita, semakin kita sayang, itu kita sikoh dan percaya kepada anak kita. Sehingga kita libatkan dia, kita perintah dia. Tapi memerintahnya bukan eksploitatif, bukan karena kita eksploitasi anak kita, bukan. Karena memberi pendidikan kemandirian, termasuk nanti mental-mental kontributif yang dididik oleh Allah. Kenapa kita disuruh puasa? Redaksinya pun bukan redaksi puasalah, tapi kutiba alaikum. Itu ada makna yang dalam sekali. Karena ada hanya 4 kata, hanya 4 redaksi yang menggunakan kata kutiba, ya, wasiat, qisas, puasa, dan 1 qital. Nah, termasuk ayat-ayat yang berbicara tentang kisah-kisah para nabi. Kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah terdahulu adalah menampilkan karakter yang sangat banyak sekali. Sehingga kita tinggal membentangkan saja, karena kita ada di sana. Dan kenapa Nabi Musa itu paling banyak disebut di dalam Al-Quran? Karena kisahnya, puzzle-puzzle kisah Nabi Musa itu akan dialami oleh banyak manusia. Cobalah baca kisah Nabi Musa. Pasti kita akan mengatakan, loh ini gue banget, kata orang Betawi begitu. Ketika Nabi Musa takut ular, ya, siapa orang yang tidak takut ular? Secara manusiawi itu dialami oleh setiap kita. Tentang ketakutan pada sesuatu. Ketika gelap, membawa keluarga, perjalanan yang dingin, yang tidak disertai siapa-siapa. Ketika dia dikejar-kejar, perjalanan dari Mesir ke Madian, ketika berhadapan dengan situasi yang masyarakat yang tidak menghargai perempuan, ada hal-hal negatif yang dijumpai, termasuk hutang jasa. Nabi Musa alaihissalam terjerat dengan hutang jasa karena dia hidup dibesarkan dengan fasilitas kerajaan. Tetapi dia kemudian berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minta supaya keluhnya lidah itu diurai oleh Allah. Mungkin sebagian kita mendengar keluhnya lidah Nabi Musa itu karena beliau pernah memakan bara. Itu kisah Israiliyat yang bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Ya, kita tidak menyalahkan, tidak membenarkan. Tetapi Al-Fakir saya cenderung mengatakan bahwa beban keluhnya lidah itu bisa jadi bukan karena fisik, tapi karena tekanan hutang-hutang jasa yang pernah ditanamkan Fir'aun, dan itu bisa kita baca di surat Asy-Syu'ara ayat 12. Ya, qala alam nurabbika fina walida wa labitha fina min umurika sini. Kamu itu kami yang mungut, kami yang besarkan, dikasih fasilitas kerajaan. Orang-orang yang seperti itu kita jumpai dalam hidup ini. Orang-orang yang terjerat dengan hutang-hutang jasa, kemudian harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar berat. Nah, ini situasi-situasi yang perlu kita pelajari. Belajar tentang fikih post power syndrome dari kisah Nabi Ayub, ya. Belajar bagaimana mendidik anak-anak yang hidup dengan kemapanan sehingga menjadi pribadi yang tidak manja. Teori siklus peradaban Ibnu Khaldun bahwa kondisi yang mapan mengakibatkan lahirnya generasi-generasi manja yang hidup bermewah-mewah dan suka yang instan, itu tidak terjadi pada Nabi Sulaiman yang hidup mapan dari sejak kecil sebagai anak raja dan anak nabi, tapi dia tumbuh menjadi pribadi yang dewasa dan pandai bersyukur. Setiap gerak-geriknya adalah beliau ingat Allah. Ketika beliau mendengar semut yang memberikan instruksi kepada koloninya untuk menyelamatkan diri, dia tersenyum, fatabassama dhahikan min qawliha. Dan dia berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Ketika dia dengan sekedip mata menyaksikan singgasana Ratu Balqis, dia juga mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah profil anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang mapan. Tapi juga jangan berkecil hati. Bagaimana kalau anak-anak kita tumbuh di lingkungan yang sederhana dan terbatas? Allah menyediakan profil lain seperti Luqmanul Hakim. Bagaimana seorang budak dari Habasyah yang oleh jumhur ulama, beliau adalah budak disebutnya, tetapi kata-kata hikmahnya menjadi melegenda dan dijadikan salah satu metode pendidikan anak yang efektif. Jadi siapapun kita sebagai ayah, sebagai anak, dalam kondisi apapun, itu ada di dalam Al-Quran. Maka kebersamaan dengan Al-Quran itulah yang akan menyebabkan seseorang menjadi orang yang berkualitas, melebihi bukan hanya 1000 orang, tapi 1000 komunitas.
Dan di bulan Ramadan, ya saya kira amal-amal baik di bulan Ramadan kita sudah tahu, itu dimudahkan oleh Allah. Mudah sekali. Kita bahkan tadi ya saya sempat menyinggung frasa ayyaman ma'dudat, cepat sekali berlalu. Di antara kita mungkin sebelum datang bulan Ramadan membayangkan lama, oh tidak. Tidak ada yang lama. Dan apalagi hari yang sudah berlalu. Kita ini tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu, tapi memungkinkan kita untuk melompati masa depan. Karena orientasi agama kita itu adalah future proofing. Ya, nanti saya akan coba sebutkan kenapa orientasi ajaran agama kita itu selalu ke depan, yang tidak ada batasnya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu adalah bentuk-bentuk future proofing, masa depan. Ya. Dan tradisi kebaikan ini perlu kita lanjutkan. Lihatlah filosofi zakat fitrah. Supaya orang tidak ada kelaparan. Supaya kita bergembira di bulan Ramadan. Bersedekah di Idul Fitri. Melalui jalan yang berbeda. Ini terkait dengan inovasi dan kreativitas. Ya. Dan ada juga, ini menarik nih. Kita disunahkan berpuasa 6 hari. Di bulan Syawal. Dan termasuk kalau ada perempuan, mohon maaf, ada ibu-ibu atau muslimah yang masih punya hutang puasa, itu para ulama membolehkan dia puasa sunnah dulu. Karena ini momen yang sangat luar biasa. Jadi jarang-jarang ya yang wajib dulu harusnya. Tapi ini karena bukan muwassa ya, sesuatu yang dianjurkan tapi dilaksanakan di waktu ini saja. Dan ini maknanya adalah 6 hari dari 30 lah katakanlah, 29-30. Itu kan berarti 20%. 6/30 itu kan berarti 1/5. Artinya, orang yang melakukan kebiasaan di bulan Ramadan, itu fluktuasinya turun sampai 20%, itu masih dimaklumi. Tapi kalau kemudian belas, kalau kata orang Jawa, sama sekali tidak melakukan, itu fatal. Dari sholat malam kemudian tidak sama sekali. Dari baca Quran tidak sama sekali. Dari puasa kemudian tidak sama sekali. Terlalu drastis. Maka Allah melihat perlunya diberikan SOP ya, atau guidance, panduan, supaya fluktuasinya itu jatuh-jatuhnya di angka 20%. Dan supaya bersiap menyambut kebaikan berikutnya, Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, amal-amal baik di bulan Dzulhijjah nanti itu. Jadi ini adalah rekayasa yang dibuat Allah supaya kita melewati dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya yang luar biasa. Ya, lihat Allah menjaga konsistensi spiritual kita ya. Kita meminta rahmat ya, tapi kita harus peka ya. Kita minta ampunan, tapi kita harus mudah memaafkan orang ya. Jangan sampai ada kontradiksi. Kita meminta rahmat Allah, tapi hati kita keras, kita tidak lembut sama orang. Kontradiktif dong. Kita minta ampunan Allah, minta permakluman Allah, tapi kita sulit memaafkan orang, ini juga kontradiktif. Sehingga pertanda bahwa rahmat Allah diberikan kepada kita, kita lembut hatinya, mudah menyayangi, ya. Before dan after-nya itu terlihat. Nah, ataupun kalaupun terjadi reduksi dari bulan Ramadan, tidak langsung drastis. Jadi kalau di bulan ini tiba-tiba kita mudah marah, kita mudah tersinggung, itu ada something. Ada inkonsistensi spiritual dan emosional kita. Barangkali bisa jadi karena kedekatan kita dengan Al-Quran kurang, kita zikir juga kurang, menghidupkan malam juga kurang, sehingga mental-mental kontributif kita kurang terbangun. Ya. Nah, maka strateginya supaya kita bisa bertahan dengan kebaikan, pertama motivasi, yang kedua komunitas. Ini penting. Kita harus punya komunitas yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Al-Kahfi sampai dikatakan, diperintahkan, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajah. Bersabarlah kamu bersama para sahabatmu. Masya Allah, Nabi Muhammad disuruh bersabar, padahal udah sabar. Itu artinya lingkungan kita adalah lingkungan terbaik untuk melakukan rekayasa kebaikan ini.
keluarga dekat kita, keluarga besar kita, ya, orang-orang yang mengelilingi kita, inner circle kita. Mereka punya kelebihan, punya kekurangan, tetapi bersabarlah. Itu adalah komunitas terbaik yang Allah berikan kepada kita. Dan future proofing yang tadi saya sebutkan, itu juga adalah bagian dari kita strategi untuk menjalankan dan mempertahankan tradisi baik. Bahwa ada tujuan jangka panjang supaya kita fokus dan dimulai dari diri sendiri dan komunitas terdekat. Gampangnya gini, kemarin ya pelajaran pulang kampung lah istilahnya. Destinasi saya harus jelas. Kalau destinasinya tidak jelas, tidak mungkin. Orang harus punya destinasi. Saya mau ke kota A. Sehingga dia fokus dengan itu. Ketika di jalan, di rest area yang menyenangkan, dia juga tidak akan terlalu lama-lama. Apalagi dia harus tahu bahwa ada orang bergantian di situ. Ya, 30 menit cukup. Kita juga demikian. Manusia akan melalui lini masa yang berbeda-beda. Destinasi akhirnya adalah yaumul akhir. Maka future proofing, seseorang semakin mempertahankan bahwa dia akan dibangkitkan di hari akhir, itu adalah bagian dan dari strategi mempertahankan tradisi kebaikan. Seorang mahasiswa yang tahu akan ada ujian akhir, dia bersiap. Seorang mahasiswa S3 yang tahu akan diuji di sidang-sidang terakhir, dia akan menyiapkan itu. Dan ini future proofing atau ketahanan masa depan juga dalam dunia bisnis menjadi tolak ukur. Kalau dia punya produk hanya bertahan 1 tahun, ya akan kalah dengan produk yang bisa bertahan mungkin diperkirakan sampai 5 tahun. Tapi sekarang saya kira di era disrupsi berat, mempertahankan sesuatu yang sifatnya materi. Ya. Nah, smartphone lah, secanggih apapun kalau sudah, bahkan jangankan tahun, ya bisa jadi 2-3 bulan yang akan datang setelah dirilis, dia sudah out of date. Karena ada yang baru lagi. Ya. Itu yang disebut dengan era disrupsi. Era yang tidak jelas, yang discontinue, yang unpredictable, yang tidak bisa disebut dengan prediksi yang jelas. Ya. Ini disebut dengan era disrupsi yang luar biasa, disrupsi yang tidak bisa ditebak. Maka future proofing yang paling baik adalah nilai, bukan materi. Nah, terakhir sebagai tema keempat yang kita tekankan adalah bagaimana agar spirit kontributif kita terjaga. Ya, zakat fitrah yang diwajibkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh semua, ya, rawahul jamaah, Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, bahkan Ad-Darimi dan di luar kutubut tis'ah itu juga banyak yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah itu kepada semua orang, ya, al-hurr wal 'abd, ya, as-saghir wal kabir, az-zakar wal unsa, kaya dan miskin. Orang-orang yang memiliki kelebihan makanan untuk hari akhir bulan Ramadan dan besok di awal bulan Syawal itu diwajibkan zakat fitrah. Artinya ketika zakat fitrah itu tidak hanya diwajibkan bagi orang kaya, siapapun dianjurkan berkontribusi. Dalam pelaksanaan zakat mal pun, zakat yang diberikan adalah yang idle, ya. Sekalipun ada juga yang tidak, seperti zakat mustaghallat, zakat jasa dan investasi, tetapi idle itu dizakatkan. Ya, ibu-ibu yang punya emas 100 gram, tetapi dipakainya hanya 10 gram, berarti melebihi nisab, karena sisanya 90. Tapi kalau ibu-ibu punya emas 100 gram, dipakainya 25 gram, berarti tidak wajib zakat, karena idle-nya tidak sampai pada batas minimal. Artinya, jangan sampai ada sirkulasi kekayaan yang ke situ-situ saja, yang disebut dengan monopoli. Harus ada semi pemerataan, sekalipun tidak mungkin pemerataan total. Bahwa jangan sampai ada dimonopoli kekayaan yang diberikan oleh Allah ke orang itu saja. Inilah makna pemberdayaan, perkembangan, keberkahan, kesucian sebagai filosofi zakat mal atau zakat secara umum. Lalu setelah itu ada levelisasi. Subhanallah. Levelisasi. Bapak dan Ibu sekalian, Allah mewajibkan zakat, labbaik ya Rabb. Ayo yang mau berinfak, siap ya Rabb. Ayo yang mau bersedekah, ayo yang mau berinfak, siap. Gitu.
Karena kalau infak itu bisa ke arah baik, bisa ke buruk. Kayak orang kafir itu yunfikuna amwalahum juga gitu. Yasudduna an sabilillah. Jadi ini anjuran berinfak pada hal yang baik. Ya. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama di akhir surat Al-Furqan. Itu juga berinfak, menafkahkan untuk diri sendiri dan orang lain. Jangan sampai untuk diri sendiri berlebihan ke orang lain, tidak. Atau sebaliknya, diri sendiri terlalu pelit ke orang lain berlebihan juga itu. Wa kana baina dzalika qawama. Ada standar bahwa kita tidak berlebihan, bahwa memang kedermawaan itu tidak ada batasnya, tetapi orang tahu, dia bisa mengukur. Lalu kemudian Allah sebut, nah ini yang menarik. Ada disebut berkali-kali di dalam Al-Qur'an, terutama dalam surat Hadid itu sampai 2 kali disebutnya, qardan hasana, pinjaman yang baik. Loh, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Loh, kenapa? Emang kita siapa kok minjemin Allah? Itu frasa yang halus sekali. Wahai hambaku, aku udah wajibkan bagimu zakat. Lah baik, aku anjurkan kamu sedekah, siap. Kalau mau infak lagi, ayo siap. Tapi Allah menggunakan frasa yang lebih lembut lagi. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Yang mau minjemi aku, bahasanya bukan minjemi aku di situ, minjemi Allah. Dan itu juga disebut di akhir surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil itu struktur tahapan kepekaan yang dibangun dari salat malam dan membaca Al-Qur'an. Orang-orang yang benar baca Al-Quran dan salat malamnya itu akan melahirkan kepekaan. Makanya di akhir surat Al-Muzammil itu ada perintah wa aqridullaha qardan hasana. Pinjemilah Allah. Jadi dia tahu makna ini saya bertransaksi dengan siapa? Saya tidak bertransaksi dengan manusia. Saya bertransaksi dengan Allah. Dan transaksi dengan Allah ini juga bukan eksploitatif karena ada juga orang memanfaatkan kebaikan orang untuk dirinya sendiri. Nah, ini perlu kita pikirkan. Bagaimana agar kita menjadi orang yang punya mental kontributif. Nah, saya akan coba di 10 menit terakhir, supaya nanti di 10.30 saya bisa sudahi. Kita tadabburi doa Nabi Ibrahim ini. Luar biasa ini menurut saya doa beliau ini. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ini satu potongan ya. Kemudian yang kedua berisi doa. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Yang pertama berisi keluhan. Ya. Keluhan ini menandakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mencurahkan segala perasaannya kepada Allah. Orang yang makanya di 186 surat Al-Baqarah itu kan semua terkait dengan puasa kecuali 186 ya, tidak terkait langsung. Kedekatan Allah. Ini memang ada 2 versi ya. Kalau kita baca mushaf Kemenak LPMQ itu wakafnya wakaf jaiz di situ. Qala. Tapi kalau mushaf Madinah itu salah. Salah itu diteruskan lebih baik. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu. Nah, itu kalau mushaf Kemenak qarib berhenti. Jadi kalau dalam mushafnya Saudi ya, Madinah itu qaribun itu ada salah, artinya lebih baik diterusin aja. Karena dekat itu tidak selamanya menjadi solusi. Ada orang dekat dengan kita tapi dia tidak tahu kondisi kita. Nah, coba Bapak dan Ibu kalau ada orang bagi duit, Bapak dan Ibu di sampingnya dikasih nggak? Belum tentu. Tapi Allah qaribun ujib. Dekat menjadi solusi. Dekat mengabulkan, dekat memberi, dekat memperhatikan, dekat dia care. Karena di situ Allah sebagai Tuhan dan di situ tidak menggunakan kul. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun langsung. Jadi kedekatan. Maka Nabi Ibrahim memahami itu dan menjadi keluhan. Orang yang mengeluh, manajemen mengeluh dan berdoa kepada Allahnya baik, dia menjadi orang yang strong, seolah-olah dia tidak punya masalah. Karena salurannya sudah selesai di situ. Hingga dia mengeluh kepada Allah dengan totalitas. Selesai. Karena kebutuhan emosional manusia itu mengeluhkan masalahnya. Kalau salah mengeluh bahaya. Makanya kalau ada istri mengeluhkan masalah suaminya ke laki-laki lain, dia salah tempat ngeluhnya. Atau suami mengeluhkan permasalahan rumah tangganya dengan perempuan lain, jadilah masalah. Karena tempat mengeluhnya tidak tepat. Atau seseorang membicarakan aib orang, jadilah masalah, ghibah. Ya.
Tapi kalau saluran pengeluhan ya itu kepada yang tepat, Masya Allah, dia menjadi pribadi yang kuat. Dan lihatlah doa keduanya, dahsyat sekali. Ada 3 doa disebut di sini. Pertama, Rabbana liyuqimus shalah, itu doa dahsyat. Jadi ibu-ibu kalau melepas suaminya, doanya sederhana aja, jadikan suamiku orang yang mendirikan salat. Aman. Di tempat dia jauh dari ibu, aman dia. Dia tidak akan selingkuh, dia tidak akan melakukan yang haram, tidak akan membawa harta yang haram atau syubhat. Karena dia mendirikan salat. Anak-anak kita dapat beasiswa di luar negeri atau mendapatkan di tempat kerja yang wow gitu ya. Doakan, Rabbana liyuqimus shalah, jadikan dia orang yang melakukan salat, mendirikan salat. Aman. Karena orang yang mendirikan salat itu tadi, orang yang kuat, selalu terhubung dengan Allah. Siap berkontribusi begitu dia mengucapkan salam sebagai pertanda akhir salat, dia mengucapkan salam dengan lengkap. Assalamualaikum, kalau dalam riwayatnya kan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalipun ada assalamualaikum warahmatullahi dalam riwayat lain. Jadi dia menjadi duta kedamaian, duta kasih sayang, rahmat, menjadi duta keberkahan, kualitas hidup, siap berkontribusi. Lalu doa yang kedua, saya balikin ayatnya ya. Ini dia ayatnya itu. Faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, itu sering difahami, ya Allah, jadikan hati manusia condong kepada mereka, seolah-olah ya Allah jadikan orang tuh kasihan sama mereka. Bukan itu. Condong kepada mereka itu artinya jadikan hati manusia itu selalu melihat mereka menjadi trendsetter. Kalau anak-anak kita di tempat berada selalu ditiru oleh orang, menjadi inspirasi kebaikan. Harusnya kita begitu. Kita ada di mana aja menjadi orang baik. Nabi Yusuf alaihissalam di penjara orang mengatakan inna naraka minal muhsinin. Di istana orang mengatakan inna naraka minal muhsinin. Karena emas di mana aja tetap emas. Orang baik di mana saja tetap baik. Dia baiknya bukan situasional, bukan pragmatis, bukan kondisional. Baik kalau mau pemilu, tidak. Sepanjang waktu kita baik. Ya. Baik kalau mau dipromosikan jadi pejabat, tidak. Ya. Baik ketika mau diambil mantu, tidak. Sepanjang waktu. Anak-anak kita, termasuk diri kita harus baik. Jadi frasa faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, bisa jadi selama ini kita menganggap bahwa ini doa kasihan. Enggak. Kita tidak perlu untuk dikasihani manusia. Kita perlu untuk dikasihani Allah. Makanya bahasa Al-Quran itu wahasyar rahman. Bahasanya bukan wahasyal muntaqim, wahasyal jabbar, enggak, wahasyar rahman. Kita takut kalau Allah itu berpaling dari kita. Dan ini kita sudah diberikan kenikmatan, kenyamanan spiritual, kemakmuran spiritual. Dalam bahasa Al-Quran kan innama ya'muru masajidallah. Sebenarnya kemakmurannya bukan kemakmuran masjid, tapi kemakmuran orang-orang yang datang ke masjid. Dan itu sudah kita dapatkan di bulan Ramadan. Dan terakhir, ini ya, warzuqhum minas tsamarat. Apa makna ats-tsamarat? Ats-tsamarat itu sering diartikan buah-buahan. Padahal buah-buahan itu dalam arti yang kita pahami, fruits itu artinya fawakih. Kalau ats-tsamarat itu sesuatu yang berbuah. Jadi padi, kapas, jagung itu ats-tsamarat. Jadi kalau mangga, jeruk itu buah-buahan, itu fawakih. Jadi ats-tsamarat lebih luas dari itu. Bahkan ats-tsamarat itu sesuatu yang berbuah. Seorang konsultan itu juga dia dapatkan thamar. Dia ngomong sebentar dikasih reward yang luar biasa. Konsultan hukum, konsultan politik, konsultan iklan, itu kan itu dia menghasilkan. Psikolog dan sebagainya yang profesional, dokter. Itu ats-tsamarat. Rizkinya itu menghasilkan dari sesuatu. Tapi bukan itu. Kalau itu saja dia akan menjadi orang yang membuat patokan hidupnya adalah angka. Tapi ada clue-nya di situ. La'allahum yashkurun. Nah, syukur itu adalah dengan menjadi orang yang punya mental kontributif. Kalau orang punya mental kontributif, dia akan, lihatlah bahasa Al-Quran. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Kita diajari oleh Allah untuk melewati satu tahapan. Kita tidak diajarkan how to collect money, how to get, tapi langsung diajarkan how to share. Bagaimana mendistribusikan, bagaimana berbagi. Kita diajarkan how to share and share more, how to give and give more.
Maka orang yang berpikir dia bagaimana saya memberi akan dimampukan. Tapi kalau orang berpikir saya gimana dapatnya, gimana ngambil untung, itu menjadi pribadi yang eksploitatif. Ya, pribadi yang eksploitatif itu akan kurang bersyukur, merasa selalu kurang, tamak, rakus, terjerat belenggu hawa nafsu. Maka kita evaluasi. Kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan anak-anakku anak yang baik dan saleh, itu doa baik. Dan itu ma'fur. Tapi kita juga harus imbangi dengan doa yang lebih dari itu. Jadikan aku ayah yang baik. Ketika kita ingin istri kita yang baik, jadikan aku suami yang baik. Sama dulu seperti ketika kita minta pasangan hidup. Seringnya kan kita menuntut Allah ngasih orang. Gitu. Kita lupa bahwa kisahnya, ya Allah siapkan aku jadi pasangan yang baik, suami yang baik, istri yang baik. Mental-mental kontributif ini dipentingkan, diperlukan untuk membangun bangsa yang maju. Karena kalau di dalam surat Hadid itu ada dua redaksi. Yang pertama, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, di situ ya. Satu, secara personal, kalau setiap orang berpikir memberi maka akan membentuk komunitas. Innal musaddiqina wal musaddiqat, terus ya. Wa aqradullaha qardan hasana, menjadi komunitas. Tapi kalau semua orang berpikir biar dia aja yang ngasih, biar dia saja yang berkontribusi, masyarakatnya rusak. Kita melihat bagaimana sejarah indah ketika Rasulullah membangun masjid. Sahabat ada yang membawa hartanya, membawa pasir, batu, ya. Ada yang membawa air, gitu ya, macam-macam. Tapi ada seorang sahabat yang dia datang, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa. Saya membawa badan saya yang diberikan Allah kekuatan. Perintahkan aku ya Rasulullah. Dia berkontribusi dengan tenaganya karena dia berpikir kontributif. Maka apapun kontribusi kita yang dilihat oleh Allah adalah mentality. Kita dalam sharing, berbagi, memberi, berkontribusi. Bukan sebaliknya. Kalau mental kita eksploitatif, kita tidak akan mampu melewati rintangan-rintangan hidup. Tapi kalau mental kita kontributif, bagaimana kita berpikir memberi, berkontribusi, melayani, maka Allah akan mampukan kita. Dan itu terjadi. Kalau kita berpikir di bulan Ramadan, ya Allah, Allahumma innaka afuwun. Al-afu itu bukan hanya permaafan. Ya, al-afu itu artinya juga tambahan. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'af. Al-'af di situ tambahan. Berikan aku ketambahan kelapangan hati supaya mudah memaafkan. Berikan aku kelapangan hati supaya mudah menyayangi. Berikan aku tambahan kelapangan ilmu supaya ada tambahan mengajar, kekuatan fisik supaya bisa beraktivitas lebih, kekuatan tambahan lagi yang lain-lainnya supaya bisa berkontribusi dengan secara kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Niscaya kalau ini kita lakukan, insya Allah 11 bulan yang akan datang adalah bulan-bulan yang kontributif. Mohon maaf jika kata-kata yang saya sampaikan kurang bijak atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan memotivasi dan menginspirasi lahirnya kebaikan, baik kebaikan bagi diri kita atau masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan tentu para asatid di sini sudah kenyang pengalaman. Kalaupun tadi ada sesuatu yang kurang tepat dalam menyampaikan, tidak bermaksud untuk menggurui, hanya menyampaikan amanah, memberikan sedikit tadzkirah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz Saiful Bahri, mungkin boleh ditutup sekalian dengan doa dari Ustadz. Baik, jazakumullah, mari kita menengadahkan tangan kita memohon kepada Allah dengan segala kerendahan hati kita. Mudah-mudahan sebagaimana Allah mudahkan kita di bulan Ramadan untuk melakukan kebaikan-kebaikan tadi, Allah juga mudahkan kita untuk meneruskannya di bulan-bulan setelah Ramadan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina
Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna wa dhurriyyatina wa azwajana min ahlil Qur'an wahsyurna wa iyyahum fi zumrati ahlil Qur'an. Ya Allah, muliakan kami dengan Al-Qur'an. Jadikan kami, keturunan kami, pasangan hidup kami, semuanya masuk dalam kafilah Ahlul Quran. Kumpulkan, bangkitkan kami kembali sebagai Ahlul Quran, sebagai orang-orang yang memuliakan kalam, sebagai orang yang menyukainya, membacanya, menadaburinya, mengamalkannya. Ya Rahman, Ya Rahim. Lembutkan hati kami agar mudah menyayangi. Lembutkan hati kami agar mudah memaafkan. Berikan kami maghfirah-Mu, tutuplah aib-aib kami, hapuslah kesalahan kami, khilaf kami. Ya Rahman, jadikan kami jalan kebahagiaan bagi saudara-saudara kami yang menderita. Jadikan kami jalan solusi bagi berbagai macam problematika yang ada di sekitar kami. Jadikan kami jalan petunjuk agar saudara-saudara kami tidak tersesat. Jadikan kami jalan kebaikan agar kemungkaran tidak ada lagi. Agar kemungkaran terminimalisir dan tiada. Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah keterbatasan kami dalam berbuat ihsan kepada orang tua kami dan guru-guru kami. Ampunilah keterbatasan kami dalam bersyukur dan berbuat baik kepada istri dan suami kami. Ampunilah keterbatasan dan kekurangan kami dalam mendidik dan menjaga amanah-Mu berupa anak-anak dan keturunan kami. Ya Rahman, Ya Rahim, hilangkanlah dengki di antara kami. Berikan keberkahan ukhuwah kami. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman. Berikanlah kasih sayang-Mu agar dominan, sehingga iri, dengki, su'ul adab, dan su'udzan, prasangka-prasangka buruk, bisa terusir dari hati kami. Ya Rahman, berikan kami kedalaman cinta padamu, sejuknya mencintai-Mu, sejuknya beriman dan percaya kepadamu, mencintai berinteraksi dengan kitab suci-Mu, mencintai orang yang tidak pernah kami lihat dan tidak pernah kami jumpai, tapi kami percaya Engkau mengutusnya sebagai Nabi akhir zaman. Ya Rahman, kumpulkan kami bersama orang-orang saleh yang Kau beri nikmat. Jangan Kau jadikan kami pengikut orang-orang yang sesat, orang-orang yang Engkau murkai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.